semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Sebuah realita yang sangat memprihatinkan. Kalau yang non Kristen, yang non Muslim berani masuk Islam, dibutuhkan keberanian, pengorbanan, keistiqomahan. Sementara yang sudah Islam, lahir Islam, dapat jaminan surga dari Allah, begitu mudahnya meninggalkan Islam. Gara-gara ekonomi, beras, supermi, beasiswa, modal kerja, dibayarin hutangnya, orang Islam murtad. Anak-anak muda gara-gara pacar, dia tinggalkan Islam. Yang kepengen jabatan dunia, gara-gara jabatan, dia tinggalkan Islam. Jaminan surga ditinggalkan hanya untuk kenikmatan dunia sesaat. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan profil saya. Nama saya Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Saya tinggal di Solo, tapi saya ini bukan dari Solo berangkatnya. Saya sudah dari hari Jumat meninggalkan Solo. Ya, jadi saya safari Jumat Sabtu. Saya di Jawa Tengah. Sabtu sore berangkat ke Bandung. Ahad, Senin saya di Bandung. Selasa hari ini, insya Allah besok saya pulang ke Solo. Ya. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan keselamatan kepada saya dan tim. Ibu-ibu yang Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Ya. Tadi sudah disampaikan di profil saya bahwa sebelum Islam agama saya Kristen Protestan. Saya masuk Islam bulan Februari tahun 1999. Saya mempelajari Islam sungguh-sungguh tanggal 26 September tahun 2003 dan saya mulai berdakwah tanggal 9 Februari tahun 2005. Tahun 2005 umur keislaman saya baru 6 tahun. Tetapi kenapa saya berani berdakwah? Itu doa yang dijawab oleh Allah. Ketika saya baru masuk Islam, umur keislaman saya baru 2 tahun, tahun 14 Agustus 2001, tiba-tiba saya sakit parah. Ya. Dokter bilang, saya paling mampu bertahan hanya 2 tahun. Ya. Ketika itu doa saya, ketika kesadaran saya sudah terus menurun terus, saya berdoa, ya Allah, kalau Engkau matikan saya sekarang, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau saya boleh memohon, ya Allah, saya mohon perpanjangan waktu. Saya ingin berdakwah di jalan-Mu. Dalam keadaan kondisi yang semakin menurun, kesadaran saya semakin menurun, saya tidak minta sembuh. Tapi saya minta perpanjangan waktu untuk berdakwah. Kalau Allah kabulkan, berarti Allah akan memberikan kesehatan kepada saya. Ya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Tanggal 9 Februari
tanggal 9 Februari tahun 2005 saya mulai berdakwah. Kenapa ketika saya sakit saya mohon untuk diberi waktu berdakwah. Seorang non-muslim sampai berani masuk Islam. Yang pertama dibutuhkan keberanian. Ya. Kalau dia tidak berani, walaupun dia tahu agamanya sesat, dia nggak mungkin berani berhijrah. Karena apa? Tantangannya berat. Kalau ibu tadi mengamati profil saya, ancaman yang pernah saya alami, mau dibunuh, mau dirobek-robek muka saya, mau digantung. Dan ancaman itu bukan cuma sekali, berkali-kali. Maka dibutuhkan keberanian. Belum lagi cemoohan. Ya. Di Kristen saya dianggap pengkhianat. Di Islam saya dianggap penyusup. Kalau bukan karena hidayah Allah nggak berani. Dibutuhkan pengorbanan. Kalau ibu cuman kalau bahasa Jawanya saya aturi, kok bahasa Indonesianya saya suruh duduk maju aja, ibu keberatan. Bayangkan saya ini masuk Islam, pengorbanan saya sudah kehilangan harta. Jadi dibanding ibu yang saya suruh duduk ke depan gak mau, dengan tantangan saya masuk Islam, kehilangan harta, berat mana? Berat mana, Bu? Berat mana, Bu? Ya, ini biasanya ibu-ibu kalau udah nancep di belakang, bersandar, kakinya selonjoran. Kalau disuruh maju, marah. Langsung bahasa Jakartanya manyun. Kata cucu saya maduse, maju 2 senti. Ya, kan enak toh Bu duduknya bersoft-soft, pembicaranya di depan, ibu menghadap ke depan. Masa pembicaranya aja menghadap ke ibu? Ya, ibu-ibu selonjoran, baru mulai udah. Ya, jangan marah. Ini masukan aja. Ya. Nah, dibutuhkan pengorbanan. Saya masuk Islam Agustus 2003. Saya sudah kehilangan harta saya. Sebelumnya tahun 2002, usaha saya bangkrut ditipu orang Islam. 2003, ibu saya tanya saya, kamu nekat Islam atau balik Kristen? Saya katakan nekat Islam. Saya diejek sama ibu saya. Kamu dapat apa di Islam? Kamu ditipu orang Islam, hartamu habis. Sementara adik saya yang pendeta di Cimahi, Bandung, pada waktu itu dibelikan rumah sama jemaatnya dan seisinya lengkap. Saya yang baru masuk Islam ditipu orang Islam. Adik saya yang pendeta diberikan rumah dan seisinya lengkap. Ya, ibu saya bilang, kamu dapat apa? Saya bilang, saya dapat rumah di surga. Kenapa? Karena dengan Islam kita ini sudah dapat jaminan surga. Tapi banyak orang Islam tidak mempertahankan jaminan surga yang diberikan Allah hanya untuk kenikmatan dunia sesaat. Contoh malam ini. Ibu-ibu ini alhamdulillah orang-orang yang terpilih. Kenapa terpilih? Bapak Ibu justru mengadakan pengajian. Sementara yang di luar sana Happy New Year, pesta.
akhir tahun yang itu tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jaminan surga dari Allah itu nilainya melebihi dunia dan seisinya. Maka ketika ibu saya tanya, kamu masuk Islam dapat apa? Saya bilang dapat rumah di surga. Apa kata ibu saya? Kalau gitu, kembalikan seluruh pemberian kami. Sejak kamu lahir selain air susu ibu, kembalikan. Saya lahir 13 Oktober tahun 62, di total semuanya. 13 Oktober 62 sampai Agustus 2003. Dan harus saya kembalikan. Saya diberi waktu 7 hari. Kalau dalam waktu 7 hari saya tidak bisa mengembalikan, berarti saya sanggup balik Kristen lagi. Dibutuhkan pengorbanan. Kalau tidak beriman betul kepada Allah, mungkin tidak kuat. Kondisi saya usaha bangkrut. Ibu saya menghitung seluruh pemberiannya sejak saya lahir selain air susu ibu. Malam itu saya tinggal punya uang 10.000. Sementara saya harus mengembalikan uang ke orang tua saya, mengembalikan harta orang tua saya puluhan juta. Tapi janji Allah di dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Dibutuhkan pengorbanan. Belum lagi tahun 2004. Belum selesai pengorbanan saya di tahun 2003. 2004. Kalau 2003 saya mengorbankan harta saya. 2004 keluarga. Kalau 2003 ibu saya yang memberikan pilihan. Sekarang 2004 anak kandung saya satu-satunya dari pernikahan saya yang pertama. Malam 27 Ramadan tahun 2004. Ketika saya sedang itikaf, anak saya tanya, "Mama, nekat Islam atau balik Kristen?" Saya bilang tetap Islam. Anak saya tanya, apa hebatnya Islam? Kenapa mama nekat Islam? Padahal harta mama sudah habis. Saya katakan, nak, setelah mama pelajari, mama temukan bahwa kalau kepengen masuk surga, satu-satunya jalan hanya dengan Islam. Sebab agama milik Allah itu agama Islam. Dan kalau tidak Islam, ditolak sama Allah. Berarti kalau pengen masuk surga, satu-satunya jalan hanya dengan Islam. Apa kata anak saya? Kalau nekat Islam, pilih anak atau pilih agama. Ketika itu anak kandung saya cuma satu. Punya anak kandung satu, saya keguguran 3 kali dulu. Dibutuhkan pengorbanan, pilih anak atau agama. Anak cuma satu. Saya katakan berat agama. Apa kata anak saya? Kalau berat agama, mulai detik ini kamu bukan ibuku. Dan aku bukan anakmu. Saya sudah 20 tahun. Jangankan melihat wajah anak saya. Dengar suara anak saya sudah 20 tahun saya tidak mendengar. Maka dibutuhkan pengorbanan. Sementara yang Islam sejak lahir. Diberi keluarga sudah Islam. Ya. Banyak yang tidak mempertahankan keislamannya.
Yang selanjutnya dibutuhkan keistiqomahan. Kenapa? Dengan Islam kita sudah ada di jalan yang lurus. Jalan menuju surganya Allah. Tapi Allah menguji dulu dengan perintah dan larangannya. Halal, haram, hak, batil, iman, kafir. Diuji oleh Allah. Apakah di dalam perjalanan kita menuju surganya Allah, di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, kita tetap istiqomah menjaga iman Islam ketika menghadapi ujian? Maka ketika itu doa saya, ya Allah, saya ingin berdakwah di jalan-Mu. Sebuah realita yang sangat memprihatinkan. Kalau yang non Kristen, yang non Muslim berani masuk Islam, dibutuhkan keberanian, pengorbanan, keistiqomahan. Sementara yang sudah Islam, lahir Islam, dapat jaminan surga dari Allah, begitu mudahnya meninggalkan Islam. Gara-gara ekonomi, beras, supermi, beasiswa, modal kerja, dibayarin hutangnya, orang Islam murtad. Anak-anak muda gara-gara pacar, dia tinggalkan Islam. Yang kepengen jabatan dunia, gara-gara jabatan, dia tinggalkan Islam. Jaminan surga ditinggalkan hanya untuk kenikmatan dunia sesaat. Maka Allah mengingatkan kepada saya dan ibu bapak sekalian. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang beriman, apa perintahnya Allah? Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu menyeluruh. Ya ibadah kita, ya cara hidup kita, ya cara bergaul kita, ya cara berpakaian kita. Seluruh kehidupan kita, mulai sebelum lahir sampai kita meninggal. Mulai kita berangkat tidur sampai kita tidur lagi. Kita hidup menurut aturan Allah. Ikhlas menerima Islam ini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kalau bukan hidayah Allah, saya tidak mungkin masuk Islam. Karena saya sejak kecil dididik Kristen dengan taat. Siapa yang mendidik? Ibu saya. Ilmunya yang punya orang Islam. Al-umumadrasatun ula. Ibu itu madrasah yang pertama bagi anaknya. Sekolah pertama bagi anak itu bukan PAUD, bukan TK, tapi ibunya sekolah pertamanya. Maka kenapa tadi saya pesan sama pembawa acara, selama saya ceramah ibu-ibu jangan ngobrol. Karena kebiasaan pengajian di mana-mana, ya kalau pengajian itu satu ngobrol, dua ngantuk. Itu penyakitnya. Maka kalau nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia, nggak usah bingung. Ya, obat tidurnya satu, baca Al-Quran, yakin ngantuk. Kalau nonton sinetron,
Wah, bapak-bapak nonton sepak bola yakin semangat, nobar sampai sholat isya-nya. Tar dulu ya Allah, nobar dulu. Di sini enggak, di Semarang sana. Karena saya pernah ngisi pengajian di Semarang, saya jam 6 sore sudah ditelepon sama panitia. Ustazah sudah sampai mana? Saya sudah di penginapan. Jangan terlambat ya Us. Begitu habis sholat isya kita langsung mulai pengajian. Oke, saya bilang habis sholat maghrib saya langsung berangkat, saya bilang. Habis sholat maghrib udah siap-siap mau berangkat. Ditelepon lagi. Us udah siap? Udah. Ustazah istirahat dulu aja. Loh kenapa? Saya bilang. Nanti pengajiannya jam 8:30. Kok diundur? Iya bapak-bapak mau nonton sepak bola dulu. Maka kalau nggak bisa tidur nonton sepak bola, nonton sinetron. Kalau nggak bisa tidur itu baca Al-Quran. Pasti ngantuk. Yang kedua datang pengajian. Ini kan sudah ada yang. Ya. Saya dididik Kristen dengan taat oleh ibu saya sejak kecil. Kalau hari Minggu ibu saya bilang, ibu ke gereja, kamu sekolah Minggu. Sekolah Minggu itu TPA-nya orang Kristen. Tidak ada alasan tidak pergi sekolah Minggu. Ibu saya bilang, pengen disayang sama Tuhan Yesus enggak? Pengen masuk surga enggak? Iya. Ya udah berangkat sekolah Minggu. Tidak hanya disuruh sekolah Minggu. Umur 7 tahun, 8 tahun, saya sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Ibu-ibu yang usianya sudah 50 ke atas, kalau mau selonjoran silahkan. Nggak usah sungkan. Ya karena sekarang ini umur 50 tahun ke atas itu lututnya udah mulai sakit. Ya. Ya enggak Bu. Nggak usah sungkan. Ya selonjoran aja gitu, nggak masalah. Yang penting ibu satu pakai kaos kaki karena kaki juga aurat. Kalaupun tidak pakai kaos kaki, ya bawa slayer-slayernya untuk nutup kakinya. Mau selonjoran silahkan. Ya. Tidak hanya disuruh sekolah Minggu, tapi di usia yang masih umur 7 tahun, 8 tahun saya sudah diajarin untuk menginjili. Ibu saya bilang, ajak teman-temanmu yang Islam pergi sekolah Minggu. Kasih tahu nanti kalau sekolah Minggu dikasih roti. Tahun 69 namanya roti barang mewah. Kalau sekarang Bu anak-anak dikasih roti. Anak-anak sekarang makannya cilok, seblak, maklor, cilor dan lain sebagainya ya. Kalau dulu namanya roti itu, barang mewah. Jadi saya kalau hari Minggu, ya pagi-pagi saya sudah ke tempat teman-teman saya yang Islam. Yuk sekolah Minggu nanti dikasih roti. Nanti kalau rajin sekolah Minggu, besok kalau Natal dikasih sepatu, dikasih tas, dikasih buku. Tahun 69 yang pakai tas, pakai sepatu, itu anaknya orang kaya. Anaknya orang kebanyakan nyeker. Jadi teman-teman saya yang Islam ikut saya sekolah Minggu. Tidak hanya sekolah Minggu ibu-ibu. Tahun 70 saya dibaptis. Teman saya Islam ikut dibaptis jadi Kristen. Pagi dibaptis. Sorenya ibu saya mengadakan syukuran. Ibunya teman saya yang Islam diundang sama ibu saya. Bu, syukuran anakmu dibaptis jadi Kristen. Kira-kira ibunya teman saya datang nggak? Datang nggak Bu? Datang makan-makan, seneng-seneng anaknya dibaptis jadi Kristen. Kira-kira itu ibu bagaimana? Bodoh apa pinter? Bodoh sedikit apa bodoh banyak? Bodoh banyak bahasa Bandungnya apa?
Bodoh pisan. Coba, anaknya dibaptis jadi Kristen. Kecil. Kalau dia kemudian remaja, kemudian dia dewasa, meninggal di dalam kekristenannya. Apa firman Allah di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6? Innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik neraka jahanam tempatnya, mereka kekal di dalamnya dan mereka seburuk-buruknya makhluk. Bayangin Bu, anaknya jadi calon ahli neraka. Ibunya syukuran makan-makan. Anaknya dibaptis. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kepingin punya anak soleh-soleha, ibu-ibu itu harus punya ilmu. Tapi pinter-pinternya, bukan pinter, licik-liciknya musuh Islam untuk menggelincirkan ibu-ibunya agar madrasah itu miring bahkan ambruk. Kalau di Palestina dibom, di Indonesia nggak dibom seperti di Palestina. Nih, bomnya setan kotak tipis gepeng ini loh. Kalau kita salah menggunakan, ini senjata bunuh akidah. Sholat ke masjid bawa HP. Nggak ada Bu di gereja tulisannya matikan HP-mu, yang ada di masjid. Kan kita ke masjid itu bukan pejabat negara kan, bukan ketua DPR, bukan ketua MPR, bukan kepala proyek, bukan pimpinan proyek kan, yang bukan dokter spesialis yang harus on call. Ya, kalau dihubungi HP-nya harus selalu on karena ada pasien yang kritis. Kita kan bukan itu. Ngapain sih sholat ke masjid mesti bawa HP? Termasuk anak-anak. Kenapa kita tidak mendidik anak-anak? Sholat, HP-nya ditinggal di rumah. Ya, itu di tempat lain, di tempat ini enggak. Enggak beda. Maka untuk merobohkan madrasah ini, apa kata Perdana Menteri Ewan dan menguasai? Sejuta meriam, miras, musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Oleh karena itu, tanamkan ke dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan seks. Tahun berapa itu Bu Perdana Menteri Inggrisnya bilang? 1809. Sekarang tahun berapa? 2024. Belum ya? Masih 24 ya? Ngapain buru-buru? Apa emangnya kenapa sih kok 2025? Apa efeknya buat kita? Nggak tahu. Ya kenapa? Kenapa membingungkan 2025? Biarin aja. 2025 justru pajak naik 12%. Ya. 1809. Sekarang tahun 2024.
akhir. Ujung. Berapa ratus tahun yang lalu. Desain itu sudah dibuat oleh mereka yang benci terhadap Islam. Mencabut Al-Quran dari dada umat Islam. Kenapa? Karena Al-Quran ini Google Map menuju ke surga. Kalau Google Map-nya ke surga sudah dicabut, terus bagaimana? Padahal Allah berfirman, "Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang takwa itu Al-Quran. Lagunya obat hati, baca Quran dan maknanya. Ya, kalau orang Jawa bilang tombo ati, ono limo perkarane, sing sepisan moco Quran sakmaknane. Baca Quran dan maknanya itu sebelum ada HP Android. Setelah ada HP Android, obat hati ganti. Tombo ati ono limo perkarane sing sepisan moco WhatsApp sak ngantuke. Ngerti Ibu? Ngerti? Kalau HP-nya belum jatuh, belum selesai. Coba. Ini Bu, kalau di Palestina jelas dibom. Ada yang meninggal, ada yang luka. Anak-anak ada yang tangannya patah, kakinya patah, kepalanya keserempet bom. Dioperasi tanpa obat bius dan tidak merasakan sakit karena mereka membaca ayat Al-Quran terus. Tapi di sini kita tidak dibom seperti di Palestina. Kalau kita salah pakai, ini loh Bu, bom bunuh akidah. Kalau lagunya Opi Daratrista dulu, aku mau makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu. Ternyata sekarang terbukti, aku mau makan pegang kamu, aku mau tidur pegang kamu, aku mau diklonin suamiku aja, aku masih pegang kamu. Coba, suaminya di sebelahnya, ya, Bu, capek Pak, padahal pegang HP. Ya Bu, ini bagaimana madrasah mulai runtuh. Sekarang jarang kita melihat ibu-ibu nyuapin anaknya digendong, disuapin, diajak jalan-jalan. Jarang ya Bu ya. Padahal kan sekarang dimudahkan dengan kemajuan peralatan, bisa didorong pakai kereta dorong kan macam-macam ya. Tapi kan nggak mau ribet. Duduk, kasih HP. Ya nggak Bu? Saya miris Bu. Kemarin, tadi sore, ada ibu-ibu bawa anaknya masih kecil. Dari datang ke masjid, sampai saya hampir selesai ceramah. Bayangkan saya ceramah itu 1 jam. Main HP terus. Ketika saya peringatkan ibunya, kasihan otak kanan anaknya baru 2 tahun. Nanti kalau rusak, HP itu diambil ibunya, anak itu nangis Bu. Penghancuran kepada generasi muda kita, tapi kita nggak nyadar. Ya, berarti haram HP. Saya tidak mengharamkan HP. Tapi ini hanya alat. Alat ini kita yang memanage, bukan kita yang nurutin alat ini. Alhamdulillah ibu-ibu di sini enggak. Ibu-ibu di tempat lain, ya mubaleknya baru duduk udah HP mulai naik. Foto, selfie.
Habis itu status. Habis itu wah selama pengajian gini terus. Wah, aku lagi pengajian nih yang ngisi orang Solo. Udah nggak enak pisan, nggak boleh ngobrol sendiri, nggak boleh bersandar. Bukan dengerin materi pengajian. Wah, udah ustadahnya nggak dandan lagi, mukanya jelek lagi. Nggak pakai liven lagi. Gimana saya mau pakai liven? Saya keluar dari hotel dari jam 2 siang. Ya. Nah, ini Bu. Sebuah desain untuk menghancurkan umat Islam. Mencabut Al-Quran dari dada umat Islam ini. Miras malam hari ini untuk merayakan tahun baru. Yakin saya banyak pengguna miras. Baik itu minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Musik di Bandung kalau nggak salah disediakan 5 panggung besar musik. Laki perempuan goyang sambil minum berkholwat. Kehidupan hedonis, materialis. Ibu lihat di TV kan, anak membunuh ibunya karena minta HP. Ya. Suami di Surabaya, seorang suami menjual istrinya hanya untuk beli HP. Bayangkan. Ya. Kehidupan hedonis. Seks. Kaitannya kalau sudah miras, seks bebas. Ya. Ini tantangan kita orang tua di zaman now. Bayangkan nilai anak perempuan sekarang. Kalau orang tuanya tidak memagari, maka anak perempuan sekarang sama jeruk lebih mahal jeruk. Jeruk di pedagang itu ditanyakan, ditawar, dibeli. Anak perempuan ditembak, diajak makan mie ayam, dirangkul, dicium, ditiduri, ditinggalin. Jangan bangga kalau anaknya pacaran. Apalagi 3 bulan sekali ganti pacar kayak piala bergilir. Jangan bangga. Maka pentingnya Bapak Ibu, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Jadi saya yang tadinya Kristen, bukan sekedar Kristen-Kristenan, tapi saya aktivis gereja. Umur 7 tahun, 8 tahun saya sudah bisa mempengaruhi teman saya Islam. Usia remaja, ibu saya bilang boleh pacaran. Kalau saya pacaran sesama Kristen diputus sama ibu saya. Disuruh pacaran sama orang Islam. Disuruh pacaran dengan yang non-Kristen. Maka saya dulu punya pacar Hindu, saya punya pacar Islam. Ya. Minimal teman saya yang Islam, yang tadinya rajin ke masjid, setelah bergaul dengan saya tidak ke masjid, tidak sholat. Saya Natal, teman-teman saya Islam saya ajak pesta Natal. Padahal kalau pesta Natal pasti ada babinya. Saya bilang sama teman-teman saya yang Islam, dicoba sedikit. Kalau muntah berarti haram. Kalau enggak muntah berarti halal. Bukannya muntah bablas. Enak katanya. Babi itu haram kalau mentah.
Kalau matang harum. Tapi jangan pengen ya. Natal ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah kemarin mengucapkan selamat Natal. Mumpung masih hidup, saya sarani tobat. Kenapa tobat? Selamat Natal itu selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Sementara kita ini bukan di sini loh ya, Bu, bukan di Cilenyi. Tapi di tempat lain surat favorit ibu-ibu itu surat Al-Ikhlas, Kulhu. Di sini enggak kan? Di sini enggak? Al-Baqarah ya, Bu. Kalau habis Al-Fatihah terus Al-Baqarah. Kalau buru-buru PKK itu kan, ya mau simpan pinjam, enggak nyimpennya tapi pinjemnya. Ya, buru-buru sholatnya, buru-buru baca Al-Fatihahnya, buru-buru surat favoritnya Kulhu. Enggak dilarang ibu baca Kulhu, enggak dilarang. Tapi ayo dipahami ketika mengucapkan Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu satu. Lalu kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Berarti ada Allah, ada Tuhan Yesus. Berarti menduakan Allah. Menduakan Allah sama dengan musyrik. Dosa musyrik tidak terampuni kalau sampai mati tidak mau bertobat. Quran surat An-Nisa ayat 48. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65. Dosa musyrik menghapus semua amal kita. Begitu melakukan kemusyrikan, hapus amalnya, hangus. Bayangkan kalau pada saat itu kita mati, apa yang kita bawa? Kalau amal kebaikan kita sudah hilang. Orang musyrik tempatnya di neraka jahanam. Gak main-main. Ya. Kenapa sampai sebegitu beratnya sanksi dari Allah? Karena oknum yang diduakan itu Allah. Ibu mau, ibu-ibu yang masih punya suami mau diduakan? Mau, Bu? Mau, Bu? Yang diem berarti mau. Coba, kita aja diduakan gak mau. Tapi tanpa kita sadari, seringkali kita ini jadi pendusta. Dan yang kita dustai Allah, kita menduakan Allah. Padahal Dewi Yul bilang, jangan ada dusta di antara kita. Tapi dengan Allah, kita berdusta. Kita bilang la ilaha illallah, hati-hati. Kalau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Tapi kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Berarti Allah nomor 1. Kenapa ada Tuhan Yesus? Kan tetangga saya yang Kristen baik, Bu Dewi. Waktu Idul Fitri mereka menghantarkan parcel. Saya dikasih sirup marjan warna hijau sama merah. Dikasih roti monde. Dikasih bimoli. Gulaku. Kemudian mereka datang ke rumah, selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Sekarang mereka Natalan. Saya masa diem saja sih? Kan gak enak sama tetangga. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Kuku, dalam hal ini Allah. Allah sudah membuatkan kita pagar
Quran surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Saya yang dulu Kristen itu saja masuk Islam. Kenapa? Karena saya bingung dengan Alkitab saya. Tidak ada kata Natal di dalam Alkitab. Tidak ada tanggal 25 Desember itu kelahiran Yesus. Yang ada ceritanya di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 20. Yesus yang seorang Tuhan itu lahirnya di kandang domba. Sementara saya lahirnya di rumah sakit. Saya itu sampai konsultasinya sama dosennya pendeta di Cimahi Bandung. Di Institut Tiranus. Di Cihanjuang sana. Gak ada yang bisa ngasih jawaban. Gak ada yang bisa ngasih jawaban. Nah, pendeta saya lahirnya di rumah sakit. Kenapa Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba? Jawabnya karena dia merendahkan diri supaya diterima manusia. Kasian banget Tuhan sampai merendahkan diri rela lahir di kandang. Ya. Bingung saya. Ya, saya kalau Natal itu bingung sampai akhirnya saya tidak pernah ikut Natalan karena saya bingung. Kalau saya manusia dilahirkan sama ibu saya manusia sama manusianya. Tapi Tuhan Yesus Tuhan dilahirkan sama manusia. Masa Tuhan dilahirkan sama manusia? Bingung. Sampai saya nggak pernah ikut Natal. Ini orang Islam malah selamat Natal ya. Hatur nuhun. Idul Fitri kemarin dikirimin parcel. Ya. Natal membuat saya galau. Natal tahun baru ini seperti sebuah kesatuan. Tahun baru kita umat Islam, tahun baru Hijriah, ada kaitannya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah supaya Islam bisa berlangsung. Dakwah Rasulullah. Tahun baru Masehi kaitannya sama Yesus. Yesus itu bahasa Yunani, bahasa Arabnya Isa. Kalau di Jawa panggilannya Joko, kalau sampai di Cileunyi manggilnya Jaka. Di Yunani disebut Yesus, bahasa Arabnya Isa, orangnya sama. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Sehingga agama Kristen disebut agama Masehi. Dan orang Kristen merayakan dengan kebaktian. Itu nggak salah urusan mereka. Yang salah ngapain yang Islam ikut-ikutan. Cari ayatnya di Al-Quran. Ngapain malam ini bakar-bakaran jagung? Ngapain? Tadi saya perjalanan ke sini pinggir jalan bapak-bapak jual arang begitu banyaknya. Di pinggir jalan orang jual jagung. Ngapain? Sholat Isya aja nggak berangkat. Ngapain? Nggak takut dibakar di akhirat nanti? Bukankah Allah sudah memperingatkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36? Jangan
Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran itu telinga, penglihatan, dan hati. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Gak ada tahun baru Masehi di Al-Quran itu gak ada. Sampai Rasulullah SAW menggarisbawahi ayat ini. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Ya, orang Kristen mau bakar-bakaran, mau Happy New Year, terserah itu kaitannya dengan agama mereka. Lah ngapain? Yang Islam kok ikut-ikutan tuh ngapain? Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 120 sudah jelas. Walan tardo angkal Yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah itu bisa agama. Dari non-Kristen pindah Kristen. Karena beras, karena supermi, karena suparmi, karena suparman. Karena pacar, karena suami atau istri. Ya. Mereka pindah Kristen. Yang lebih berat, milah itu gaya hidup. Silahkan KTP-mu Islam, sayangku anak solih, pinter, duduk yang manis ya sayang ya, biar disayang Allah. Yuk sayang yuk, duduk yang baik yuk, biar Allah sayang yuk. Kalau lari-larian di luar yuk sayang yuk. Ini milah itu bisa gaya hidup, milah itu bisa pola pikir, milah itu bisa gaya pergaulan. Silakan casingmu Islam, KTP-nya Islam, namanya Siti Julaiha, silakan. Pakai busana Muslim, silakan. Tapi mengikuti milah mereka. Malam ini berapa orang Islam yang mengikuti milah kafir? Belum lagi tiup trompet. Saya tanya Bapak Ibu, di sini ada orang Yahudi atau tidak? Tiup trompet itu budayanya orang Yahudi. Ketika memperingati tahun barunya mereka tiup shofar. Shofar itu persis trompet kertas yang ada di Indonesia. Ibu-ibu udah beliin trompet anaknya? Belum? Berarti mau? Nanti jam 11 berangkat beli trompet. Beda jawaban loh ya, belum dengan tidak. Kalau belum itu mau, kalau tidak itu tidak gitu. Kalau belum berarti nanti berencana beli trompet. Ya, Allah sudah memperingatkan sampai kamu mengikuti mereka. Yahudi memperingati tahun barunya dengan tiup trompet. Kalau kita panggilan ibadah, panggilan sholat itu azan. Kalau Yahudi ditiupkan trompet. Belum lagi kembang api, mercon, itu budayanya Cina. Ketika malam tahun barunya, itu ada makhluk dari gunung turun ke kota. Nyari anak-anak kecil
untuk dibawa ke gunung untuk persembahan dewa gunung. Supaya makhluk dari gunungnya takut, maka dibuatlah bunyi-bunyian. Ya, ini nggak tahu asal usulnya mercon, kembang api. Yang berdoa sama Allah, ya Allah, kalau rezeki itu di atas turunkan, kalau di bawah naikkan, kalau tertutup bukakan. Giliran dikasih rezeki sama Allah, dipakai beli mercon sama kembang api, dibakar begitu saja. La in syakartum la adidanakum wala in kafartum inna adzabil syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur apa jadi Allah, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sudah kita ikut-ikutan orang Kristen, perayaan tahun baru tadi, itu di kebelakangnya itu mengikuti peribadahan para penyembah dewa. Dewa Janus yang mukanya dua, yang muka cakep, yang belakang jelek. Memperingati Dewa Janus supaya di abad ketika itu orang penyembah para dewa mau masuk Kristen, maka ya, memperingati Dewa Janusnya digantikan menjadi tadi tahun sebelum Yesus lahir, sebelum tahun Masehi, begitu Yesus lahir tahun Masehi. Gimana coba? Silahkan yang mau terus-terusan bakar-bakaran. Kalau dulu di bus, kalau kita naik bus antar kota ada tulisan dilarang mengeluarkan anggota badan. Waktu bus belum pakai AC zaman dulu. Terus di bawahnya resiko tanggung penumpang. Maka saya sopir busnya, saya sudah bilang haram Natal. Nggak boleh mengikuti tahun baru Masehi. Nanti pulang pengajian mau nekat, resiko tanggung penumpang. Saya sudah berlepas diri, saya sudah menyampaikan. Ya. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, kalau orang Kristen malam ini kebagian, mereka berdoa itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Ngapain? Mbak udah tidur di rumah. Ya, baca Quran surat Al-Mulk terus tidur. Ya. Ngapain buka TV, tunggu teng-teng. Ya. Jam 12 Happy New Year. Apa bedanya tahun ini sama tahun besok pagi? Kalau tidak ketakwaan kita tidak ada perubahan. Dari umur 13 tahun, ketemunya umur 37 tahun. Natal tidak ada di dalam Alkitab, termasuk perintah beragama Kristen tidak ada di dalam Alkitab. Saya mencari dan mencari, tanya sana, tanya sini, sampai di puncak kegalauan saya. Kristen saya sudah tidak pernah ke gereja. Karena kalau ke gereja saya bingung. Katolik enggak. Saya dulu kalau malam tahun baru begini, ya, saya nyembelih anjing. Teman-teman saya Islam saya undang pesta makan daging anjing. Saya bilang untuk obat gatal. Yang gatal mulutnya rapuh. Tahun 85 usia menikah
saya menikah pertama dengan ketua pengajian yang saya murtadkan. Kata kuncinya di mana? Kenapa begitu mudah mempengaruhi orang Islam? Karena banyak orang Islam bisa baca Al-Quran, tapi tidak mau memahami Al-Quran. Bukan tidak paham, tetapi tidak mau memahami Al-Quran. Jelas-jelas Quran surat Al-Ikhlas, jelas-jelas Quran surat Al-Kafirun, itu benteng buat kita. Jelas-jelas di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Jelas-jelas Quran surat Al-Isra ayat 32. Jangan dekati zina. Malam ini malam tahun baru Masehi justru banyak perzinahan. Jangan-jangan di toko-toko itu kondom-kondom sudah habis. Mereka pesta seks. Walau alam kebenarannya, saya tadi siang di WA, malam ini di Jakarta ada pesta LGBT. Ngapain coba? Ini semua kalau sampai kita umat Islam ikut-ikutan, berarti apa? Kita ditunjukkan jalan menuju ke surga, diberi Google Map, tapi kita tidak mau menggunakan. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ya. Kalau saya yang tadinya Kristen, saya mencari agama apa yang bisa menghantarkan saya masuk surga. Tuhan tidak menyuruh Kristen, Tuhan tidak menyuruh Katolik, tidak ada perintah Natal, ya. Justru saya Natalan. Yang diperintah Tuhan tidak saya kerjakan. Tuhan memerintahkan kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu, justru saya ke gereja Minggu. Saya mencari terus kebenaran itu. Sampai di puncak kegalauan saya ke toko buku Kristen. Dan saya mendapatkan buku ini, buku Islam ini di toko buku Kristen. Judulnya apa? Akhlak Islam. Ini saya belinya di toko buku Kristen. Ya. Buku ini saya beli tanggal 11 Desember tahun 98. Buku ini yang menjadi titik balik kemudian saya masuk Islam. Setelah saya membaca buku ini, ternyata ajaran Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Mulai akhlak terhadap Allah, sampai akhlak terhadap tanaman, akhlak terhadap air ada di dalamnya. Akhlak mendatangi sebuah majelis, ketika ada orang bicara, kita tidak boleh bicara sendiri. Ada. Ya. Setelah saya membaca buku ini berkali-kali, kemudian saya berdiskusi dengan seorang ustadzah. Ustadzah, saya sudah mencari perintah beragama Kristen di dalam Alkitab, saya tidak menemukan. Ada enggak perintah beragama Islam di dalam Al-Quran? Kalau ada, saya mau masuk Islam. Saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu Islam. Indallah, milik Allah itu Islam. Saya tanya, kalau tidak Islam bagaimana? Jawabannya dari Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam. Di Indonesia ada 6 agama, yang 5 bukan Islam. Apa firman Allah? Sekali-kali tidak diterima darinya. Berarti selain Islam ditolak Allah. Kenapa ditolak Allah? Waraditu lakumul islamadina, dan telah kuridoi Islam jadi agamamu. Maka setelah mendapatkan ayat ini, saya memutuskan masuk Islam.
Dan ujian saya luar biasa. Di awal sudah saya sampaikan, saya Islam sudah kehilangan harta. Saya Islam sudah kehilangan keluarga. Sama kakek nenek saya dari pihak ibu saya sampai meninggal, saya tidak diakui cucu. Sama orang tua saya tidak diakui anak. Sama adik-adik saya tidak diakui kakak. Adik saya sampai sekarang jadi pendeta di Cimahi, Bandung. Dan dosen di sekolah teologi di Bandung. Oleh om tante saya tidak diakui keponakan. Oleh anak kandung saya satu-satunya dari pernikahan saya yang pertama, saya tidak diakui ibu. Saya sudah 20 tahun. Jangankan melihat wajah anak saya. Dengar suara anak saya, sudah 20 tahun saya tidak mendengar. Sebagaimana ibu saya mendidik saya Kristen dengan taat, begitu juga saya mendidik Kristen kepada anak saya sejak kecil. Jadi kalau bukan karena hidayah Allah, anak saya tidak mungkin masuk Islam. Betapa bahagianya ibu bapak. Ibu bapak sudah diberi keluarga yang Islam. Sementara sampai sekarang saya masih menadahkan tangan sama Allah. Mohon agar Allah membukakan pintu hidayah untuk keluarga saya. Ibu saya usianya sudah 80 tahun. Tapi masih aktif menginjili. Saya membayangkan kalau ibu saya tidak mendapat hidayah. Mati di dalam kekafiran. Berdasarkan Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Ibu saya tempatnya di neraka. Hati anak mana yang tidak hancur? Saya membayangkan kalau sampai anak saya meninggal nanti tidak dapat hidayah. Maka anak saya juga masuk neraka. Hati ibu mana yang tidak hancur? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah diberi amanah keluarga yang sudah Islam. Jangan rusak anak bapak ibu. Keimanannya. Silahkan mau menggunakan HP silahkan. Tapi ibadahnya, sholatnya, ngajinya jangan ditinggalkan. Karena yang kita bawa ketika kita meninggal nanti, salah satunya doa anak soleh. Silahkan direnungkan. Kalau ibu tadi bilang, nanti sebentar lagi tanggal 25, oke. Mulai sekarang renungkan. Ketika saya meninggal nanti, anak saya anak soleh atau anak salah. Kalau anak-anak disuruh sholat susah. Disuruh ngaji nggak mau. Diajak pengajian nggak berangkat. Hari-harinya terus HP di tangannya. Mari renungkan. Bapak Ibu lebih beruntung dibanding saya, dibanding saudara-saudara kita di pedalaman, di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah terpelosok. Bapak Ibu pengajian, masjidnya bagus, karpetnya tebal, masih dapat jagung rebus, kacang rebus, dapat roti. Sementara saudara kita di pedalaman, jangankan pengajian seperti ibu, untuk mendapatkan satu Al-Quran, mereka harus keluar uang 700.000 karena perjalanannya begitu sulit. Alhamdulillah hadir Badan Wakaf Al-Quran